awali pertemuan kita dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahrani la yanqusani, syahru Idil Adha, syahri Idi Ramadan wa Dzulhijjah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 bulan yang 2 bulan ini pahalanya tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Pahalanya tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Fadilah keutamaannya tidak akan pernah berkurang. Keutamaannya, keagungannya di sisi Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Kedua bulan ini imbang secara fadilah dan keutamaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua bulan itu tidak lain dan tidak bukan, yang pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang kita hari ini tadi sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita banding-bandingin antara 1 Ramadan sampai akhir Ramadan dan 1 Dzulhijjah dengan akhir Dzulhijjah, ini sama kekuatannya, keagungannya, kemuliaannya, kedahsyatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadil dan keutamaannya sama, tidak akan pernah berkurang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bulan Ramadan, ya, itu puncak dari semua puncak perjuangan seorang mukmin untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan bulan Dzulhijjah, puncak dari semua puncak fadilah keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang mukmin yang beribadah kepada Allah ada pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu bedanya. Ramadan 10 akhir di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang paling utama, sementara Dzulhijjah ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau di akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ini puncak dari semua puncak di 10 hari yang terakhir. Sementara di bulan Dzulhijjah ada hari ke-9 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat jamaah haji sedang berada di Arafah atau yang kita kenal dengan hari Arafah. Maka itu semua puncak dari semua puncak. Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, mana yang lebih utama antara malam Lailatul Qadar dengan hari Arafah? Beliau menjawab, adapun malam hari lebih utama malam Lailatul Qadar, adapun siang harinya lebih utama hari Arafah. Pada malam hari, malam Lailatul Qadar, tidak ada satu malam pun spesial malam tersebut, semulia dan seagung malam tersebut dalam 1 tahun. Adapun siangnya, tidak ada satu hari pun dalam 1 tahun yang lebih spesial dan lebih mulia dan lebih agung di sisi Allah melebihi tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Fajr ayat pertama dan yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri, dan demi fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, jumhurul mufassirin, para ulama ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan walayalin ashr, malam yang 10, itu tidak lain dan tidak bukan adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dengan fadilah keutamaannya yang sangat mulia, sampai-sampai Allah bersumpah dengan menggunakan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Nah, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Dzulhijjah ini jarang diketahui banyak orang. Orang taunya Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang utama, bulan yang begini begitu fadilah keutamaannya. Maka banyak dari antara saudara-saudari kita yang menyadari fadilah keutamaan bulan Ramadan, sehingga mereka mempersiapkan diri sebelum Ramadan. Bahkan setelah ketika sedang Ramadan, mereka mempersiapkan menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Banyak yang iktikaf, betul apa tidak? Tetapi sangat sedikit kaum muslimin yang menyadari betapa dahsyat dan hebatnya 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana kita sudah memasuki hari pertama di 10 awal Dzulhijjah. Ini tidak akan kalah dengan 10 akhir di bulan Ramadan. Bahkan barang siapa yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka amal soleh itu amal soleh yang paling dicinta oleh Allah sepanjang masa, sepanjang tahun. Tidak ada amal soleh yang lebih utama
dilakukan sepanjang tahun melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Sahih Imam Bukhari, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni al-ashru al-awail min Dzulhijjah. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amalan soleh yang paling utama, yang paling Allah cinta, ya, di semua hari melebihi amal soleh yang dilakukan di hari ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena beliau bersabda pada 10 awal bulan Dzulhijjah, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Maknanya amal solih yang paling Allah cinta dan tidak akan pernah ada tandingannya di sisi Allah, ya, amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalu walal jihadu fi sabilillah. Apakah termasuk jihad fi sabilillah juga kalah pahalanya dengan orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah? Qala wal jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, termasuk jihad fi sabilillah kalah pahalanya dengan orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan, Mbak, pahala jihad saja, jihad membawa senjata berperang dengan orang kafir. Kalau sekarang yang sedang menindas umat Islam ada orang Yahudi misalnya, panjenengan berangkat membawa senjata berperang dengan Yahudi, belum tentu hidup, ya kan, boleh jadi meninggal, luka parah dan sebagainya. Betapa besar nyali orang yang berjihad, betapa ikhlasnya dia berjihad, rela meninggalkan kesenangan dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berjihad itu dapat 7 fadilah keutamaan, termasuk dia tidak akan mengalami kesakitan ketika di proses pencabutan nyawa. Ya, kemudian dia akan diselamatkan, diampuni dosanya ketika di tebasan pertama, ya, mengucurkan darah pertama, diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian dia akan diselamatkan di alam kubur dari siksa kubur. Kemudian nanti di akhirat dia akan didahulukan hisabnya biar segera masuk surga. Lalu kemudian dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Betapa dahsyat hebatnya. Oleh karena itu para sahabat bertanya setelah mendengar sabda Nabi, kata Nabi, tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai yang dilakukan melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam benak sahabat, fadilah jihad, pahala jihad yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling agung. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, termasuk jihad Nabi kalah pahalanya dengan orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah? Nabi menjawab, termasuk jihad kalah pahalanya dengan orang yang beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Nabi mengecualikan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang keluar ke medan perang, berjihad melawan orang kafir, dirinya sendiri memang yang keluar ke sana, bukan perwakilannya, bukan nyuruh orang, dia sendiri yang keluar, membawa harta bendanya sebagai bekal dia berperang, falam yarji min dzalika bi syai'in. Maka dirinya sendiri tidak balik karena sudah mati syahid di medan perang, harta bendanya habis dipakai buat peralatan perang, buat biaya perang, atau dirampas oleh musuh. Nah, ketika dua syarat ini terpenuhi, baru tidak akan pernah terkalahkan pahalanya, termasuk oleh orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maknanya apa? Maknanya, kalau ada orang mati syahid di medan perang, namun dia tidak membawa harta bendanya, karena mungkin sudah ada biaya memang dari pemerintah yang membiayai, yang melawan penjajah misalnya, pemerintah yang biayai, atau dia nebeng temannya yang biayai. Meskipun dia mati syahid, pahalanya tidak akan pernah mengalahkan orang 10 yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena tadi syaratnya harus mati syahid dan membawa harta bendanya. Tidak ada yang balik dari keduanya. Semua yang orangnya mati syahid, hartanya habis di medan perang atau dirampas musuh.
Maknanya jika ada orang dia tidak berjihad tapi hartanya diinfakkan, disedekahkan kepada mujahidin yang sedang berjihad, apalagi seperti ini, ya tentu tidak akan pernah mengalahkan pahalanya orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maknanya kalau ada orang berjihad, dirinya sendiri keluar membawa harta bendanya, namun orang ini masih hidup, masih pulang, karena kaum muslimin misalnya menang, ini juga tidak akan pernah mengalahkan pahala orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jenengan bayangkan betapa dahsyat dan hebatnya pahala jihad fisabilillah, tapi ini terkalahkan kalau tidak memenuhi 2 syarat, ya dikalahkan oleh orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka sebaiknya kita sebagai umat Islam betul-betul cerdas dalam beramal, menggunakan waktu-waktu yang sangat spesial ini hanya untuk beribadah kepada Allah, karena pahalanya akan melebihi berkali-kali lipat, tidak terhingga melebihi bulan-bulan yang lainnya. Ada sebuah penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apabila Allah melipat gandakan amal soleh seorang hamba di hari tertentu karena kemuliaannya, maka juga berlaku dengan kebalikannya. Kalau orang itu melakukan amal buruk, maka amal perbuatan maksiat misalnya, maka perbuatan maksiat itu dosanya juga berkali-kali lipat, Pak. Maka orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, dia sampai bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad fisabilillah. Begitu juga dengan orang yang melakukan dosa di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu keterlaluan dan dosanya juga akan berkali-kali lipat. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini real, dan memang tempat dan waktu itu akan sangat mempengaruhi kualitas pahala atau dosa. Saya contohkan, orang mabuk itu dosa apa tidak, Pak? Mabuk, minum minuman keras, dosa apa tidak? Dosa ya. Mabuk di klub malam misalnya, dosa apa tidak? Jelas ya, kita sepakat itu dosa, mabuk. Tapi kalau mabuk di Masjid Baitul Ma'mur, berkali-kali lipat dosanya. Kenapa? Ini mabuk dah dosa, masih melecehkan masjid. Masjid harus setempat ibadah, kok malah mabuk di masjid. Judi, tahu judi kan, Mbak? Judi itu haram apa halal? Haram, dosa ya. Kalau judi di depan Ka'bah kok judi itu, Pak. Ini keterlaluan, dosanya berkali-kali lipat. Ini telah merendahkan syiar Allah. Makanya para hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali ada beberapa waktu yang Allah istimewakan dengan amal soleh, dengan pahalanya tentunya. Amal soleh itu istimewa dengan banyaknya pahala. Maka begitu juga berlaku sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan maksiat juga akan berlipat-lipat ganda di hari-hari tersebut atau di tempat-tempat tertentu. Hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat besarnya fadilah keutamaan melakukan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah, maka perlu kita mengetahui amal soleh apa saja yang disunnahkan dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama, yakni memperbanyak puasa sunnah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Memperbanyak puasa sunnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Abi Daud, kemudian Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, dari istri Nabi SAW, Hafsah radhiyallahu anha, kata Hafsah, kana nabiyyu yasumu yauma Asyura. Nabi SAW biasa melakukan puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam Islam. Ini kita sudah masuk Dzulhijjah sekarang. Bulan depan itu 1 Muharram, itu sudah masuk bulan pertama dari tahun Hijriah, ya. Nah, Rasulullah selalu melakukan puasa Muharram, ya, di bulan 10 Muharram, puasa Asyura. Kemudian yang kedua, Rasulullah berpuasa wa yasumu tis'ata ayyamin min Dzulhijjah. Beliau berpuasa 9 hari. Bayangkan 9 hari di bulan Dzulhijjah. Maknanya Rasulullah penuh puasanya, mulai dari tadi pagi sampai sehari sebelum Lebaran Idul
Idul Adha. Idul Adha nggak boleh puasa, ya Idul Adha. Terakhir satu hari sebelum Idul Adha atau yang kita kenal dengan hari Arafah. Rasulullah ini penuh karena Rasulullah paham 10 awal bulan Dzulhijjah merupakan hari yang sangat istimewa di sisi Allah. Beliau tidak mau ketinggalan, beliau puasa penuh. Dan yang ketiga, Rasulullah selalu puasa 3 hari setiap bulannya atau yang dikenal dengan Ayyamul Bid. Maka oleh karena itu disunnahkan bagi kita sebagai umatnya, jika kita ingin mendapatkan pahala yang lebih Allah cintai melebihi pahala jihad fisabilillah, memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Misalnya, Ustadz, saya betul-betul tidak mampu karena kerjaan saya kerjaan berat, ya, membutuhkan tenaga ini. Apakah boleh kurang dari 9 hari? Boleh. Ya, semakin banyak maksimal keutamaan yang paling tinggi puasa 9 hari. Kurang dari situ boleh. Ya, semampu kita. Bisa 6 hari alhamdulillah. Tidak bisa 6 hari, 3 hari alhamdulillah. Bisa Senin Kamis saja alhamdulillah. Ustadz tidak bisa sama sekali, ini berat. Karena memang terkait pekerjaan saya lumayan berat. Maka kalau kita tidak mampu melaksanakan puasa 9 hari atau 5 hari atau 6 hari, jangan sampai ketinggalan 1 hari, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah atau yang dikenal dengan puasa Arafah. Ada sebuah hadis dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah." Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu, mengampuni dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun di masa yang akan datang. Bayangkan, berpuasa sehari tapi pahalanya langsung sekaligus 2 tahun. Dosa-dosa kita 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun di masa yang akan datang, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, kalau mengingat tentang fadilah keutamaan puasa Syawal, man shoma ramadhana summa atbahu syittan min Syawal kana kasyamid dhahri. Orang yang berpuasa bulan Ramadan lalu dia puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti orang yang puasa 1 tahun. Nah, 1 tahun itu dengan rincian al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka puasa 1 bulan di bulan Ramadan sebanding dengan puasa selama 10 bulan. Lalu puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari kalau dikali 10, karena 1 kebaikan dapat nilai 10, berarti 60 hari. 60 hari adalah 2 bulan. Puasa Ramadan sendiri pahalanya 10 bulan, kemudian puasa Syawal pahalanya 2 bulan. 10 tambah 2 bulan, 12 bulan, lengkap 1 tahun. Bayangkan, puasa Ramadan ditambah puasa Syawal 1 tahun, ya, hitungannya 1 tahun. Ini puasa Arafah 1 hari saja mampu mengampuni dosa 2 tahun sekaligus, Pak. Bagaimana kita tidak akan melihat ini sangat istimewa tentunya. Ini sama sekali tidak kalah dengan 10 akhir bulan Ramadan. Sangat tidak kalah, Pak. Sangat tidak kalah. Bahkan kalau siang-siangnya 10 akhir di bulan Ramadan kalah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah siangnya. Cuman bulan Ramadan menangnya malamnya. Malamnya lebih utama 10 hari terakhir bulan Ramadan ketimbang 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi siangnya bulan Dzulhijjah tidak akan pernah tertandingi, terutama tanggal 9 Dzulhijjah. Itu sehingga amalan pertama yang disunnahkan memperbanyak berpuasa. Mari kita mulai, ya. Yang kedua, al-iktsaru minat takbir, memperbanyak bertakbir. Takbir apa, Ustaz? Ya takbir lebaran itu, Pak. Jenengan pernah dengar kan takbir lebaran? Ya, yang diperbanyak takbir itu. Takbir itu dibagi menjadi 2. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak, takbir yang tidak terikat dengan waktu tertentu, tempat tertentu, selama dalam kurun waktu yang diperbolehkan. Mulai kapan kurun waktu yang diperbolehkan? Mulai masuknya 1 Dzulhijjah tadi pagi habis subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. 4 hari setelah lebaran, maksimal sampai sebelum maghrib. Itu namanya takbir mutlak. Memperbanyak takbir ini pahalanya nanti akan mengalahkan fadilah keutamaan orang yang berjihad fi sabilillah. Karena ini amalan sunnah khusus di bulan Dzulhijjah, terutama 10 awal bulan Dzulhijjah.
Ya, ini namanya takbir mutlak. Mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah sampai sebelum maghrib, silahkan memperbanyak takbir lebaran dimanapun panjenengan berada. Ya, kapanpun selain di kamar mandi, karena memang ada larangan menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Selain di kamar mandi, di tempat tidur, dalam kondisi tidur-tiduran, dalam kondisi duduk, dalam kondisi bepergian sambil nyetir, ya kan, takbir. Dalam kondisi di tempat kerja, takbir. Istirahat, takbir. Memperbanyak takbir. Sebelum tidur takbir, bangun tidur takbir. Itu namanya takbir mutlak. Kalau dulu sahabat Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, ketika memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, masuk 1 Dzulhijjah, mereka berdua datang ke pasar-pasar, lalu mereka bertakbir di pasar. Fakabbarun nas bitakbirihima. Lalu orang-orang juga ikut bertakbir karena takbirnya Abu Hurairah, karena takbirnya Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat yang lainnya. Jadi takbir, Pak, memperbanyak takbir. Amalannya sepele, ringan, takbir lebaran, tapi jangan pernah menyepelekan pahalanya. Bahkan setingkat orang yang mampu berjihad fi sabilillah saja dikalahkan oleh orang yang melakukan amal soleh, termasuk memperbanyak takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua ada takbir mutlak. Yang kedua ada takbir muqayyad. Kalau tadi takbir mutlak yang pertama, takbir yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Yang kedua takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu tertentu. Kapan takbir muqayyad ini? Dimulai setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah melaksanakan sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Ya, jadi ketika nanti masuk tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum lebaran, habis sholat subuh, ya, sampai tanggal 13 setelah sholat asar, di setiap sholat selesai sholat 5 waktu itu ada takbir. Maka nanti ada takbir habis sholat subuh di 9 Dzulhijjah, takbir habis sholat duhur, takbir habis sholat asar. Setiap selesai sholat 5 waktu takbir. Dipersilahkan bertakbir sendiri, silahkan, sunnah. Bertakbir bareng-bareng, sunnah. Dipimpin oleh imamnya, sunnah. Ya, tapi letak dan waktunya tadi kapan? Mulai tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya setelah melaksanakan sholat subuh. Ya, setelah selesai sholat 5 waktu. Selama berapa hari itu? Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Selama 5 hari, Pak. Setelah selesai melaksanakan sholat wajib 5 waktu, disunnahkan bertakbir. Itu namanya takbir muqayyad. Nah, Abdullah bin Mas'ud sudah tidak lagi takbir di waktu maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah. Maknanya terakhir takbir muqayyad setelah melaksanakan sholat asar di hari terakhir hari tasyrik. Kemudian hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, al-iktsar minal amali sholih bi jami'i anwa'ihi. Memperbanyak amal soleh dengan berbagai macam jenisnya. Semua amal soleh yang disunnahkan di luar bulan Dzulhijjah disunnahkan juga di dalam bulan Dzulhijjah. Seperti misalnya memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, memang 10 awal Dzulhijjah, ya, memang waktunya diperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir, memperbanyak bertaubat, memperbanyak bersedekah, ya, memperbanyak apa saja amal soleh yang disunnahkan di luar bulan Dzulhijjah disunnahkan di bulan Dzulhijjah. Tetapi bedanya, amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah pahalanya berkali-kali lipat mengalahkan amal soleh yang dilakukan di luar bulan Dzulhijjah, bahkan sampai mengalahkan fadilah keutamaan jihad fi sabilillah. Itu bedanya. Amal solehnya sama, tapi bedanya dalam segi pahala. Kemudian amal soleh khusus yang juga akan sangat utama dan jangan sampai kita meninggalkan, yakni melaksanakan sholat Idul Adha, ya, melaksanakan sholat Idul Adha. Ini dari Anas bin Malik dalam riwayat Imam An-Nasai, Abu Daud dan Imam Ahmad, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hijrah dari Makkah ke Madinah, datang ke kota Madinah lalu tinggal di sana, Nabi mendapati ada 2 hari di mana
penduduk Madinah, ya, di mana penduduk Madinah bersenang-senang di 2 hari itu. Ya kayak kita lebaran lah ibarat. Yang kerja berhenti dulu, yang biasanya ke kebun ya berhenti di 2 hari itu. Anak-anak pada senang bermain semuanya. Itu lebaran mereka, ya lebaran jahiliyah dulu. Faqala ma hadanil yauman. Ketika Nabi datang, hari apa ini? Kok ini berbeda dengan biasanya? Lalu mengatakan qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ini hari yang biasa kami bermain senang-senang, kami cuti, kami berhenti kerja waktu mulai kami masih dalam jahiliyah dulu, dan kami tetap melakukan sampai saat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumil fitr." Sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kalian yakni 2 hari yang jauh lebih baik daripada 2 hari yang pernah kalian lakukan ini, yakni hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Jadi dulu lebarannya pakai lebaran jahiliyah 2 hari, Allah menggantikan dengan 2 hari lebaran yang jauh lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya salah satu amalan khusus yang tidak ada di bulan-bulan selain waktunya tertentu, ya sholat lebaran. Maka sholat lebaran itu sangat utama. Sampai-sampai para ulama ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan wajib. Ya, sholat lebaran itu saking fadilah keutamaannya sangat luar biasa, dan hanya ada di bulan Dzulhijjah, ya, di 10 Dzulhijjah tepatnya, atau di 1 Syawal. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika misalnya ada orang yang sedang sakit tidak bisa melaksanakan sholat lebaran, maka dia bisa melaksanakan di rumah 2 rakaat sama persis pelaksanaannya. Hanya saja kalau di rumah tidak ada khutbah ya di lapangan atau di masjid, itu khutbah ketika kaum muslimin berkumpul. Adapun orang yang berhalangan datang ke masjid, ya apalagi cuma terlambat datang Ustadz ke lapangan, udah tertinggal 1 rakaat, tidak mengapa, sholat di sana, nanti nambah 1 rakaat lagi. Nah, bagi orang yang tidak bisa hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama kaum muslimin yang lain, dia silahkan sholat di rumah. Jangan sampai tidak sholat, 2 rakaat saja, ringan, singkat, namun pahalanya sampai-sampai Nabi mengatakan pahala jihad fisabilillah aja kalah, ya. Jadi iman-iman ini, Pak. Kemudian yang terakhir adalah berkurban, ya. Yang terakhir adalah berkurban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, ma amilat no adamah ahabbu ilallahi yauman nahri min ihraqid dami fata'ahadu min dalik. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia di hari Adha, di hari Nahar, di hari Idul Adha, yang paling Allah cintai melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Jadi kalau kita secara umum tadi 10 awal bulan Dzulhijjah itu utama, luar biasa. Tetapi kalau di 10 Dzulhijjah, tepatnya ketika kita berlebaran, amal soleh yang paling utama dilakukan pada hari lebaran, puncak yang paling tinggi, ya, itu adalah mengalirkan darah kurban. Artinya berkurban. Bahkan sampai kata para ulama termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Al-Mumti ala Syarhi Zadil Mustaqti, seandainya ada orang yang bersedekah, ya, di hari lebaran ada orang bersedekah dengan harga seekor hewan kurban, misalnya kambing 3 juta, dia bersedekah 3 juta, maka itu dikalahkan oleh orang yang berkurban. Bahkan seandainya sedekah di hari lebaran itu berkali-kali lipat harganya, sedekahlah katakanlah 50 juta, tetap dikalahkan orang yang berkurban, ya, padahal harganya cuma 3 juta berdasarkan hadis ini. Karena kata Nabi, tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh manusia di hari lebaran Idul Adha yang paling Allah cinta melebihi mengalirkan darah hewan kurban, melebihi berkurban. Jadi kalau pada hari lebaran berkurban, usahakan kita tetap berkurban. Karena seandainya kita sedekah seharga hewan kurban, bahkan berpuluh-puluh, beribu-ribu kali lebih mahal sedekah kita ketimbang harga hewan kurban, tetap dikalahkan pahalanya di sisi Allah orang yang
melakukan orang yang berkurban meskipun hanya dengan seekor kambing. Maka ini fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa. Terkait dengan kurban itu sendiri, terdapat khilaf pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini wajib bagi yang mampu, ya di antaranya guru besar Imam Malik, yakni Imam Rabi'ah bin Farrukh. Ada juga guru besar ulama Syam, yakni Al-Imam Al-Auza'i. Ada juga Abu Hanifah, guru besar dari orang Irak, ya, guru besar orang-orang di Irak. Ada juga guru besar orang Mesir, Al-Imam Lais bin Sa'ad Al-Misri, ya, dan yang lainnya termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama pengikut madhab Maliki. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menganggap mereka-mereka tadi kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Mereka berhujjah dengan sebuah hadis, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yuqribana masjidana hada. Barang siapa yang memiliki kemampuan berkurban namun dia sengaja tidak berkurban, maka jangan pernah mendekati musallana hada, tempat sholat kami ini. Nabi larang orang yang mampu berkurban namun dia sengaja tidak berkurban, suruh jangan mendekat. Kata mereka, para ulama yang mewajibkan, kalau kurban itu hukumnya sunnah, ngapain juga Nabi melarang-larang orang mendekati tempat sholat beliau? Wong jelas orang yang mendekati sholat beliau pastinya ingin ibadah. Kenapa sampai dilarang? Berarti ini menunjukkan kalau kurban itu wajib bagi yang mampu. Sementara pandangan ulama yang lain mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat itu hukumnya sunnah muakkadah. Mereka berdasar dengan sebuah asar bahwasanya hadis, ya, sebuah hadis bahwasanya ada seorang sahabat bernama Abi Mas'ud Al-Ansari. Beliau mengatakan begini, inni la ada'ul udhiyah wa ana min aisarikum karahiyatan ayatakidun nas annahuma hatman wajibun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musnad beliau dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Kata Abi Mas'ud Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, sungguh aku meninggalkan berkurban tahun ini. Saya sengaja tidak berkurban, padahal kalian tahu saya termasuk orang yang kaya, mampu berkurban. Tujuan saya agar orang-orang, yakni dari kalangan tabi'in, faham kalau kurban itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian ada sebuah riwayat yang lain dari Abu Syuraihah radhiyallahu anhu rahimahullah, juga sama hadis riwayat Abdul Razzaq dan Al-Baihaqi. Kata beliau, ra'aitu Abu Bakrin wa Umar wa mayudahani. Saya melihat langsung Abu Bakar dan Umar pada saat Idul Adha, keduanya tidak kurban. Padahal kita tahu Abu Bakar dan Umar itu miliarder, orang kaya raya. Ini beliau berdua ini mengajarkan kepada kita semuanya kalau kurban ini hukumnya sunnah. Bukan karena iman terhadap hartanya, Pak. Abu Bakar gak pernah iman. Dia sudah mengorbankan hidupnya, hartanya, segala apa yang dia miliki demi Islam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang Abu Bakar ingin memberikan pemahaman kepada para tabi'in atau junior-junior sahabat. Beliau sengaja meninggalkan kurban tahun itu karena biar mereka tahu ternyata kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang nggak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan dua pendapat ulama, keduanya sama kuat, ya. Yang satu mengatakan wajib, mereka mendatangkan hujjah terhadap wajibnya. Yang satu mengatakan sunnah muakkadah, mereka mendatangkan dalil dengan sunnah muakkadah, ya, yang menguatkan pendapat mereka. Maka sebaiknya bagi kita yang mampu jangan meninggalkan ibadah berkurban, karena ini amal soleh yang paling Allah cintai, melebihi bersedekah sebanding dengan harga hewan kurban atau bahkan lebih berkali-kali. Semuanya tetap dikalahkan oleh orang yang berkurban. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya di sini banyak, ya. Kalau kita bahas pembahasan tentang kurban, kita tentu tidak cukup, tapi saya akan membahas beberapa hal yang memang sering terjadi di kalangan, di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, misalnya panitia, bolehkah panitia menyembelih seekor kambing kurban? Ya, kambing kurban ada misalnya di Masjid Baitul Ma'mur ini banyak kambing, ada sapi, ada kambing. Langsung aja panitia ambil satu kambing, kita sembelih buat makan-makan. Hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau demikian, kalau panitia tidak merangkap sebagai sahibul kurban, artinya sahibul kurban orang lain, panitianya tidak kurban, dia hanya sebatas panitia, maka yang seperti ini
cenderung tidak boleh. Kenapa? Ini jatuh ya seperti panitia ambil ongkos seekor kambing lalu makan-makan. Itu tidak boleh. Kalau panitia mau ongkos, ya silakan minta ongkosnya pada panitia, pada sahibul kurban, pada orang yang punya kurban. Nah, kalau langsung diambil, nggak tahu kambingnya siapa, langsung disembelih, dimasak, tidak boleh. Tapi kalau dapat izin dari sahibul kurban, ini kambingnya Pak Ahmad. Pak Ahmad, boleh gak kambing panjenengan kita sembelih, kita makan-makan bersama? Oh silahkan, maka baru boleh. Hadirin yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, panitia dapat jatah khusus. Panitia dapat jatah khusus. Itu tidak boleh. Kenapa? Ada larangan keras dari Nabi SAW bahwasanya panitia itu tidak mendapatkan ongkos dari daging kurban. Kalau dia sebagai panitia memang butuh ongkos, mintalah ongkos pada sahibul kurban. Tapi jangan yang ngambil daging lebih statusnya karena panitia, itu tidak boleh. Ya, itu hukumnya tidak boleh. Jadi daging kurban ini memang murni diberikan cuma-cuma. Bukan karena dia kerja keras, bukan karena dia panitia, bukan. Tapi memang diberikan cuma-cuma. Maka ketua panitia kurban ini harus paham yang namanya fikih kurban. Jadi mereka tidak mengatasnamakan panitia. Ini misalnya di masjid ini panitianya ada 10 orang. 10 orang ini mau dikasih 2 kresek sendiri, yang lain dapat 1 kresek, yang panitia dapat 2 plastik misalnya. Maka akadnya bukan panitia, Pak. Panitia kumpul nih, panitia dapat jatah karena sudah kerja dari awal sampai akhir. Tidak. Kalau memang harus diongkos, jangan ongkos pakai daging kurban. Tapi bagaimana? Jangan karena panitia. Pemberian cuma-cuma, Pak. 10 orang silakan kumpul. Ini ada daging 10 plastik. Dibuat panjenengan. Ingat, ini bukan jatah panitia. Gak ada, saya gak menjatah panitia. Kalau panitia butuh ongkos, minta kepada sahibul kurban. Lah ini jatah apa? Ini jatah karena jenengan jamaah masjid Baitul Ma'mur biar tambah sergep. Karena jenengan warga sini, boleh. Karena jenengan istrinya suka daging, boleh. Karena jenengan anaknya banyak, silahkan berikan, boleh. Gak ada batasan, mau dikasih 1 plastik, 2 plastik, 10 plastik, terserah. Bisa dimana, Pak? Jadi akadnya bukan karena panitia, ya. Tapi memang akadnya ya cuma-cuma, pemberian cuma-cuma. Kalau panitia, jenengan udah ngerepot jenengan mulai dari H-1, bahkan jauh hari nyari sapi dan sebagainya. Jenengan repot, nanti saya kasih lebih menggunakan daging. Itu daging statusnya sebagai ongkos panitia, itu tidak boleh. Tapi diakadkan pada akad yang sifatnya sosial. Anaknya jenengan banyak nih tak kasih. Jenengan masjid ini jadi anggota jamaah masjid sini, sergep orangnya biar tambah sergep tak kayak lebih. Jenengan warga sini ya, kita kasih lebih. Jenengan kita suka daging sapi, kita kasih lebih. Akadnya cuma-cuma. Kalau panitia jadinya ongkos, itu tidak boleh. Yang kedua, hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ma hukmu bai'al baqar? Hukum jual beli sapi dengan menggunakan DP. Ya kan? Banyak kan? Pakai DP, Pak. Jadi jual beli sapi menggunakan DP. Misalnya saya diamanai oleh Masjid Baitul Ma'mur beli 10 sapi. 10 sapi. 10 sapi ini saya DP dulu. Ya, saya beli sekarang, ya saya DP dulu per sapi, mungkin saya DP 5 juta. Harga sapinya misalnya 20 juta. Berarti per sapi saya masih punya hutang 15 juta, ya kan? Saya DP dulu. Sapinya belum saya bawa pulang. Sapinya masih di rumah penjual. Bagaimana hukumnya yang demikian? Baik, hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, karena ini kebanyakan kaum muslimin melakukan ini, maka perlu kiranya kita membahas sedikit tentang fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, karena ini kaitannya dengan fikih muamalah. Di dalam fikih muamalah, khusus jual beli, kalau dilihat dari pembayarannya dibagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama, pembayarannya cash langsung, barangnya langsung. Kayak jenengan butuh roti, bawa uang, langsung datang ke toko roti, Bu, Pak, saya beli roti, uangnya diserahkan, rotinya diserahkan. Ya, uang ada, barang ada. Ini jual beli biasa. Hukumnya boleh, ya. Karena sama-sama cash, baik penjual memberikan barangnya cash, pembeli memberikan uangnya cash. Yang kedua, ini barang dari penjual
sudah diserahkan secara penuh kepada pembeli, namun pembayaran dari pembeli ini yang tertunda. Berarti yang punya hutang pembeli. Ini menjadi dua akad transaksi. Ya, salah satu bisa masuk bai'ul ajil, bisa masuk bai'ut taqsid. Bai'ul ajil itu apa? Bai'ul ajil ini pembayaran yang ditunda pada waktu tertentu dan nanti akan dilunasi di waktu tersebut. Contoh, ya, Pak, saya mau beli motor jenengan, ya, harganya berapa toh Pak? Tapi saya mau bayar 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, harganya berapa? Wah, harganya 20 juta ini, karena jenengan mau bayar 2 tahun lagi. Jenengan serahkan motor deal Pak, saya mau itu. Serahkan motor jenengan ke saya, semua surat-suratnya semuanya lah diserahkan ke saya. Tinggal saya masih punya hutang pembayaran 20 juta dan itu akan disaur 2 tahun lagi. Itu namanya bai'ul ajil, ya. Nah, atau bisa juga begini, bai'ut taqsid, jual beli kredit. Pak, saya mau beli motor jenengan kredit selama 2 tahun. DP-nya sekian, per bulannya sekian. Nah, nanti pada nyampe waktu 2 tahun yang disepakati, saya akan lunas itu. Ya kan saya kredit. Bai'ul ajil atau bai'ut taqsid kalau memenuhi syarat, ya, itu banyak syaratnya Pak, keduanya itu hukumnya boleh. Karena yang berhutang hanya pihak pembeli. Penjual gak berhutang, dia telah menyerahkan barangnya. Jelas ya Pak ya. Yang ketiga, uangnya yang baju duluan, dibayar dulu cash, tapi barangnya belum ada. Berarti yang berhutang siapa? Penjual. Contoh, Pak, saya mau pesan baju ke jenengan, harga 10 baju dengan model begini, warnanya segini, ukuran begini, kainnya ini, jelas kan? Per baju berapa Pak? Oh, itu per baju jadinya 100.000, ya kan? Oke Pak, berarti berapa Pak? 10, ya 1 juta. Langsung saya bayar 1 juta. 2 bulan lagi bisa Pak? Jadi, bisa 2 bulan lagi. Jadi, saya serahkan barangnya 2 bulan lagi. Berarti penjual tidak punya hutang pada pembeli, karena penjual sudah lunas. Tinggal, maaf, kok penjual? Pembeli tidak punya hutang kepada penjual karena pembeli sudah lunas. Tinggal penjualnya menyiapkan barangnya. Ini namanya bai'us salam, akad pesan. Kalau jenengan pesan barang, ya, itu lunas dari awal, itu hukumnya boleh, ya. Nah, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata jenengan pesan barang model seperti ini, ya, model seperti ini, cuman panjenengan tidak lunas di awal, hanya di DP saja. Seperti misalnya saya mau beli sapi, saya DP dulu sapi itu. Berarti habis saya DP sapi, saya bawa pulang sapinya apa tidak? Tidak kan? Nanti diantar H-1. Betul apa enggak? Saya beli hari ini, kurang 9 hari ini, ya. Nah, saya beli harga sapi 20 juta, saya DP 5 juta. Tapi karena saya nggak mau ngarip, nggak mau nyiapin pakan ternak, saya biarkan di situ. Pas nanti tolong dikirim ke Masjid Baitul Ma'mur H-1 Lebaran, ya kan? Kalau begini ceritanya, ini berubah menjadi namanya bai'ul kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Bagaimana perinciannya? Perinciannya begini: saya sebagai pembeli, ya, masih berhutang 15 juta kepada pedagang sapi atau penjual sapi, karena saya baru bayar 5 juta. Yang punya sapi, penjual, juga punya hutang ke saya, karena sapinya belum diserahkan ke saya, masih di tempatnya. Itu namanya jual beli hutang dengan hutang. Ketika jual beli hutang dengan hutang, ijma para ulama madhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, 4 madhab tidak ada yang berbeda, ya. Bai'ul kali bil kali haramun wala yasihu bai'uhu. Jual beli hutang dengan hutang hukumnya haram, tidak sah jual belinya, Pak. Nah, maka ini padahal kebanyakan yang terjadi di tengah kaum muslimin, ini bukan khilaf pendapat. 4 madhab itu sudah sepakat. Tidak ada seorang ulama pun yang berbeda dengan 4 madhab, karena semua ulama mengikuti 4 madhab itu. Bai'ul kali bil kali haramun. Bahkan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, menukil ucapan Imam Ibnu Al-Mundhir, kalau
umat ini sudah ijma jual beli hutang dengan hutang hukumnya tidak sah, hukumnya haram ya. Oleh karena itu saya mengingatkan itu Pak. Jadi kalau panjenengan pesan apapun lunasi dari awal, jangan pakai DP biar orangnya tinggal yang punya hutang ya ke panjenengan dah lunas. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Ustadz kalau yang telah berlalu dari dulu begitu-begitu? Kalau belum tahu tidak mengapa, tidak dosa. Tapi setelah tahu dosa Pak, kalau dilanjut begitu ya. Jadi mirip bai'us salam dan bai'ul kali. Jual beli pesan, kita hanya membayar sebagian, barang juga belum diserahkan, itu namanya bukan pesan, jual beli hutang dengan hutang. Tapi kalau salah satunya yang berhutang, hukumnya boleh. Contoh, saya beli sapi harganya 20 juta. Karena saya baru punya uang 5 juta, saya serahkan kepada penjual 5 juta. Nih Pak, 5 juta buat panjenengan. Saya mau beli sapinya 20 juta. 15 jutanya H-1 lebaran. Habis itu sapinya saya bawa pulang. Berarti yang punya hutang siapa? Saya. Satu pihak saja. Penjual sapi sudah lunas karena sapinya sudah saya terima. Maka ini namanya hukumnya boleh ya. Karena yang punya hutang hanya satu pihak. Tapi kalau saya DP dan sapinya tidak saya bawa pulang, ini jual beli hutang dengan hutang. Saya sebagai pembeli masih berhutang sisa pembayaran kepada penjual. Penjual berhutang sapi ke saya karena saya belum menerima sapinya. Sapinya masih di tempatnya sana. Jelas ya Pak Ki? Nah, adakah solusi? Ada tentu solusinya ya. Ada solusinya. Kumpulkan duitnya biar lengkap dulu. Nanti kalau duitnya lengkap, dibayar lunas ke penjual sapi atau ke pedagang sapi. Pak, saya mau beli, ini harga sapinya berapa? 20 juta. Oke, saya setuju, nih cash 20 juta. Kirim H-1 ke Masjid Baitul Ma'mur. Boleh, karena yang berhutang hanya pihak penjual. Atau yang kedua bagaimana? Ya, nanti ya dia berkata, Pak, saya pengen ini sapi ini mau dibeli saya 20 juta, tapi saya kan uangnya belum ada Pak, ya kan? Uangnya belum ada. Nah, terus ini gimana? Ya, saya nabung uang dulu di rumah. Kalau nanti udah lengkap uang saya tak beli sapi ini. Begitu juga bisa, ya, tidak ada masalah. Nah, cuman konsekuensinya karena memang ini tidak terjadi akad jual beli, sapi ini boleh oleh penjual dijual ke orang lain, ya, boleh dijual pada orang lain. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Monggo langsung aja soal tanya jawab. Saya persilahkan. Enggak. Iya. Boleh. Ya baik. Sapi yang sudah di DP tadi tapi belum diserah terimakan, boleh dijual ke orang lain? Boleh. Kenapa? Jual beli hutang dengan hutang, ya, itu belum sah, tidak sah itu. Akad jual belinya tidak sah menurut 4 mazhab. Sehingga ya, boleh penjual itu, bukan hanya boleh, sangat boleh memang karena jual belinya gak sah. Kalau jual beli DP dan sapinya tidak diterima, ya. Nah, tapi kalau jenengan DP, saya Pak DP 5 juta dulu, 15 jutanya H-1. Jenengan bawa pulang, keluarkan tuh sapi, jenengan bawa pulang, sah jual beli itu. Sehingga gak boleh penjual membatalkan, gak boleh. Tinggal panjenengan punya hutang 15 juta ya. Jadi karena memang jual belinya gak sah. Kalau jenengan hanya DP, sapi tidak jenengan terima, ini belum terjadi jual beli. Ini jual belinya rusak. Ini hukumnya haram. Karena ini jual beli hutang dengan hutang. Jelas ya Pak? Monggo, yang lain? Enggak Pak? Yang belakang dulu Pak. Kalau misalnya kita beli sapi ya, tapi sapi kita tangkap, tapi saya terima. Iya. Betul. Terima, terus saya kembalikan, saya titip ini dulu Pak dengan biaya berapa? Baik. Kalau misalnya ternyata seperti ini, jenengan DP tadi, lunas atau DP? Bukan, pembayarannya lunas atau DP? Oh iya, baik. Ternyata begini, kalau terjadi seperti ini, sapi itu dibeli terlebih dahulu, misalnya harganya 20 juta dan baru DP 5 juta. DP 5 juta.
Lalu kemudian sapi ini sudah diserah terimakan. Mohon maaf, serah terima di dalam Islam itu harus dikeluarkan dari tempat dia, dari kandang dia, harus berada di posisi umum lah, minimal di jalan itu, bukan di halaman dia, bukan di halaman kandang dia, masih dalam kandang dia. Keluar dulu. Terus habis itu jenengan DP, jenengan terima sapi ini. Baik, saya terima. Berarti akad jual beli sudah sah. Karena penjual sapi, mohon maaf, penjual sapi dia sudah menyerahkan sapinya seutuhnya ke panjenengan. Kemudian tinggal panjenengan yang berhutang ke sana. Berarti hutang ini satu pihak, panjenengan. Lalu panjenengan mau mulai akad baru. Pak, ngapunten niki ada akad baru. Pripun? Saya mau nitip sapi saya di kandang panjenengan. Jenengan ngarit dan sebagainya, saya ongkos sekian. Mau apa tidak? Kirim H-1. Kalau dia mau, silahkan. Maka yang seperti itu sudah lunas, Pak. Nanti akadnya akad beda lagi yang kedua. Yang banyak, Pak, mohon maaf, dalam Islam itu barang sudah diperjualbelikan namun belum diserah terimakan, itu belum sah secara hukum Islam, ya. Jadi harus diserah terimakan. Bahasa gampangnya begini, saya jual HP ke panjenengan 1 juta, jenengan beli 1 juta, belum jenengan terima, masih saya kantongin, jenengan jual ke teman jenengan sebelahnya. Mas, aku mau jual 1,5 juta HP. HP-nya siapa? Itu loh yang ada di kantongnya Ustadz. Ini tidak sah jual beli jenengan dengan beliau, karena jenengan belum sah dengan transaksi saya. Serah terima dulu, dipegang dulu barang ini, baru jenengan jual ke sana. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saya ya berpendapat semua segala sesuatu sama dengan makanan. Karena kata Nabi, kalau kamu beli makanan, ya jangan kamu jual sebelum makanan kamu terima. Ya, jadi terima dulu makanan itu, dipegang dulu, baru kamu jual. Yang terjadi, orang mau bisnis kambing tapi tidak paham fikih muamalah. Misalnya jenengan peternak kambing, punya 100 kambing. Saya datang ke panjenengan, Pak, saya mau beli kambing jenengan 10. Nih, ini udah ditandain semua. Saya bayar lunas. Ya, saya bayar lunas, nggak DP, saya langsung lunas. Tapi itu belum dikeluarkan, ya kan? Tiba-tiba saya ngajak orang pembeli, nih kambing saya tak jual, A, B, C, D, ini. Ini tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena jenengan belum menyerahkan ke saya, belum dikeluarkan dari kandang panjenengan, saya belum menerima. Jelas ya, Pak? Sebenarnya kalau kita mau satu-satu ibaratnya, ya memenuhi prosedur, akan menjadi halal. Monggo, jenengan, Pak. Kurban dengan akikah, nggih? Bersamaan. Baik, kalau terjadi ini, misalnya ada orang punya anak baru melahirkan, lalu hari ke-7-nya bersamaan dengan hari Lebaran, yang mana yang didahulukan? Sebenarnya keduanya sama-sama amal soleh yang utama, tetapi karena akikah itu waktunya lebih terbatas ketimbang kurban, maka dahulukanlah akikah. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan waktu akikah itu hanya hari ke-7. Lepas dari hari ke-7, entah orang tuanya lalai atau memang tidak mampu atau sengaja nunda-nunda, sudah gak ada sunnahnya akikah. Menurut Imam Malik, meskipun menurut pandangan ulama yang lain masih ada sampai anak ini sebelum balik. Sementara kurban udah pasti setiap tahun selalu ada, maka dahulukanlah akikah. Tahun depan kurban. Jelas ya, Pak? Karena akikah waktunya lebih terbatas. Bahkan ada ulama yang seperti Imam Malik ini mengatakan akikah itu waktunya hanya hari ke-7. Hanya hari ke-7. Lepas dari hari ke-7 sudah gak ada kesunahan. Meskipun Imam Ahmad, Imam Syafi'i masih memperbolehkan sampai umur anak ini menjelang balik. Kalau sudah balik, kesunahan dia sendiri yang kurban, bukan kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu dahulukan akikah terlebih dahulu, tahun depannya baru kurban. Kalau bisa dua-duanya, ya malah alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Pak ya? Karena sudah. Enggak, terakhir, Pak. Sebenarnya gini, saya beli sapi karena sudah kemenjangan. Bayarnya nanti kalau 1 hari sebelum hari H,
Baik. Bagaimana itu hukumnya? Ya. Itu tadi barang ada, uang ada, ya. Barang ada, uang ada, hukumnya boleh. Sebenarnya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang model-model seperti ini itu belum terjadi yang namanya akad jual beli, ya. Tapi karena udah langganan, udah terpercaya, ya kan? Maka tetap disisakan oleh penjual, ya kan? Tetap disisakan oleh penjual. Hanya orang nunjuk, Pak, saya butuh 10 sapi, Hamin 1 bawa sini, Hamin 1 saya lunasin. Begitu ya. Sapinya ini, silakan. Silakan, boleh saja. Hamin 1 sapi datang, barang ada, uang ada. Itu kan jual beli biasa, Pak. Meskipun jenengan sebelumnya survei dulu sapinya. Mungkin beratnya, mungkin bentuknya, kualitas sapinya, mungkin jenengan survei dulu, gak masalah. Tapi nanti ketika barang jenengan bilang ke pedagang, dah antar ke masjid saya sapi tersebut, kapan waktunya, sapi ada, duit juga ada. Itu namanya jual beli biasa. Barang ada ya duit ada, jual beli biasa, tidak ada masalah. Nah, termasuk COD, seakan-akan COD itu akad salam. Tapi sebenarnya keduanya itu belum melakukan yang namanya transaksi. Karena kalau akad salam harus lunas di awal, ya kan? Nah, kapan itu? Ketika barang ada, panjenengan bayar, itu namanya jual beli biasa. Barang ada, uang ada. Iya kayak panjenengan datang ke toko tadi, bawa uang, butuh roti diserahkan, duit ada. Maka itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Baik, jelas ya? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.